Baik, perkenalkan nama saya Selvin Anis Manduru, kelas 6. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang sakramen tobat, di mana sakramen tobat adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik yang menjadi saluran kasih karunia Allah untuk memberikan pengampunan dosa dan memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dan sesama. Sakramen ini memilih dasar kitab suci yang kuat seperti terlihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23, di mana Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa. Dalam ayat tersebut, Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selain itu, ajakan untuk bertobat yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius bab 1 ayat 15 menjadi panggilan universal bagi setiap umat manusia. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Makna mendalam dari sakramen tobat terletak pada pengampunan dosa, pemulihan relasi dengan Allah dan sesama, serta pembaharuan hati dosa baik mortal berat maupun ringan, menciptakan jarak antara manusia dan Allah. Sakramen ini hadir sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa tersebut dan memulihkan hubungan yang rusak. Dalam proses ini, umat tidak diampuni, tetapi juga diarahkan memperbaiki hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Pemulihan hubungan dengan Allah membawa kedamaian sejati, sementara pemulihan hubungan dengan sesama menjadikan hubungan manusia lebih harmonis dan bermakna. Proses sakramen tobat terdiri dari 5 langkah utama yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah pemeriksaan batin, di mana umat diajak merenungkan dan menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan. Pemeriksaan batin ini merupakan proses refleksi mendalam yang melibatkan kejujuran dan kesadaran penuh terhadap pelanggaran yang telah dilakukan terhadap Allah dan sesama. Langkah kedua adalah penyesalan atas dosa yang dapat bersifat sempurna karena cinta kepada Allah atau tidak sempurna karena takut akan hukuman. Penyesalan ini adalah inti dari pertobatan, karena tanpa penyesalan sejati, proses pertobatan tidak dapat berjalan dengan baik. Langkah ketiga adalah pengakuan dosa kepada imam, di mana umat secara terbuka menyebutkan dosa-dosa mereka, terutama dosa-dosa berat yang dilakukan dengan sadar. Pengakuan ini tidak hanya sekedar menyebutkan dosa, tetapi juga melibatkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan menerima bimbingan spiritual dari imam. Langkah keempat adalah penerimaan absolusi, di mana imam dengan kuasa yang diberikan oleh Allah memberikan pengampunan dosa melalui doa absolusi. Doa ini adalah momen penuh rahmat yang menandai penghapusan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Langkah terakhir adalah pelaksanaan penitensi, yaitu tugas atau tindakan yang diberikan oleh imam kepada umat untuk memperbaiki dampak dosa dan menunjukkan niat tulus untuk berubah. Penitensi ini sering berupa doa, perbuatan baik, dan bentuk lain dari tindakan kasih yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan hidup yang lebih baik. Sakramen tobat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan rohani umat Katolik. Pertama, sakramen ini
membawa kedamaian sejati karena dosa-dosa yang mengganggu hati nurani telah dihapus. Kedamaian ini adalah anugerah besar yang hanya bisa dirasakan melalui rekonsiliasi dengan Allah. Kedua, sakramen tobat membantu umat bertumbuh secara rohani dengan memberikan kekuatan untuk melawan godaan dosa di masa depan. Dengan bertobat secara teratur, umat dapat memperbaiki pola hidup mereka dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, sakramen memperkuat hubungan umat dengan komunitas gereja. Karena dosa tidak hanya melukai hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga melukai tubuh mistik Kristus, yaitu gereja. Melalui rekonsiliasi, umat kembali dipersatukan dengan komunitas iman. Dalam praktikannya, gereja mendorong umat untuk mengaku dosa setidaknya 1 kali setahun, terutama selama masa prapaskah sebagai persiapan Paskah. Namun, untuk dosa berat, pengakuan secepat mungkin sangat dianjurkan. Selain itu, penting bagi umat untuk memilih sikap rendah hati dalam pengakuan dosa. Kerendahan hati ini mencerminkan kesadaran akan kelemahan manusiawi dan kepercayaan penuh pada belas kasih Allah. Dengan demikian, sakramen tobat bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi juga tentang transformasi diri yang membawa umat kepada kehidupan baru dalam Kristus. Sakramen tobat adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk umatnya. Sakramen ini mengajarkan bahwa kasih dan belas kasih Allah selalu tersedia bagi mereka yang dengan tulus bertobat. Dengan memahami dan menjalani sakramen ini secara mendalam, umat Katolik dapat mengalami pemulihan sejati dan hidup dalam kebahagiaan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan sakramen tobat dengan penuh syukur dan kerendahan hati, agar kita dapat semakin dekat dengan Allah dan terus bertumbuh dalam kasih-Nya. Sekian dan terima kasih, Yahweh.